Film Jin dan Jun The Movie ini pastinya adalah sebuah remake dari yang TV version. Kalau kecelakaan, yang kecelakaan karir saya kayaknya nih. Fisik. Begini anaknya yang jelek lah, karena kan terlalu ganteng. Mas dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Inilah, Najla Indah di sini. Selamat datang di Inilah Interview. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Di sini ada Alif Rivelino sebagai Irdan. Alif. Ada Clay Gribble sebagai Fahri. Dan ada Mas Anggi Umbara selaku sutradara dari Jin dan Jun The Movie. Apa kabar nih Mas Anggi, Alif, dan Saya Clay? kabarnya sempat ngantuk mau tidur. Oh, ngantuk. Jangan. Masa bisa ngeliat yang seindah ini ngantuk? Iya, kok bisa? Nggak mungkin. Aku semangat banget tuh, langsung melotot banget tuh. Kamu melek tuh, Lip. Ini pertama kali ya ke Inilah. Iya. Kalau ke itulah udah 2 kali. Ke Inilah udah dua kali. Oke. Bisa udah 2 Gimana kali. nih tadi perjalanannya ke sini, cukup panas dan macet ya hari ini kayaknya? Nggak tahu, saya tidur. Oh tidur, masih ngantuk tapi sekarang Iya, ya. saya begadang mulu nih gara-gara mereka nih. Masih kuat puasanya? Masih ya. Masih kuat banget. Masih kuat ya? Kamu jangan terlalu lama natap aja, ntar batal. Makanya saya pakai kacamata. Oh nih. ih, Oh my. Play dribble masuk ke dalam persaingan, susah juga ngelawannya. bang. Lu gocek dong kalau dia Kan dribble. Mau ada gombalan apa kalau sama fisika begitu mah kalah telak Mas Anggi. Bingung dilawannya pakai apa itu. Bang. tahan dulu. Oke. Oke, kita ada sedikit pertanyaan nih dari teman-teman Inilah. Boleh nggak sih Mas Anggi diceritain sedikit ke kawan Inilah tentang film Jin dan Jun The Movie yang sebentar lagi bakal tayang di bioskop? Oke. Film Jin dan Jun The Movie ini pastinya adalah sebuah remake dari yang TV version ke bioskop version. Jadi kalau kita ketahui dulu ada serial legendaris namanya Jin dan Jun tahun 90-an, itu udah ratusan episode gitu ya. Menemani masa kecil saya juga gitu. Itu mau dibikin film lebarnya ketika saya saya mengajukan sih waktu itu ke produser, kita bikin yuk Jin dan Jun gitu. Nah akhirnya film ini menceritakan sama sih tentang persahabatan antara dua makhluk dari dua alam yang berbeda, which is satunya manusia dan satunya jin. Itulah persamaannya, core dari intisari dari ceritanya. Kalau di TV itu jinnya dari Timur Tengah, kalau di sini jinnya Jin Nusantara. Oh, Jin Nusantara. Boleh nggak sih nih dikasih tahu kenapa sih nge-remake film Jin dan Jun itu? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Bener juga sih. Simple pertanyaannya, banget ya. kenapa Ya tidak? jawabannya kenapa aku mencintai kamu, kenapa tidak ya kan? Lip. Karena pastinya Jin dan Jun tuh udah banyak yang tahu, IP-nya pun sudah udah kuat ya, sangat kuat. Jadi waktu itu setelah saya membuat Simpan Si Batu Ancol, pastinya langsung kita memikirkan IP-IP dari Multivision yang lainnya yang paling kuat pada saat itu adalah Jin dan Jun. Jadi harus dibuat sih sebenarnya sih. Harus dibuat. Oke. Tadi udah dijelasin kalau perbedaan salah satunya antara Jin dan Jun yang The Movie sama sinetronnya adalah yang dulu jinnya itu dari Timur Tengah nih, yang sekarang Nusantara. Kira-kira selain itu ada lagi nggak yang membedakan antara sinetron yang dulu sama yang The Movie-nya sekarang? Ya pastinya permainannya juga kita update kan ya. Jin yang dulu kan udah nggak ada semua, udah almarhum. Kalau Sheryl Gunawan juga sudah menjadi pejabat, udah nggak main film lagi. Gitu. Terus kita umurnya juga udah nggak 16 tahun gitu kan, jadi kita cari yang masih SMA, yang diperankan oleh Rebong. Terus Jinnya diperankan oleh Dwi Sasono dan teman-temannya ada Fahri dan Irdan diperankan oleh Clay dan Alif. Semuanya serba baru lah, serba modern, serba kekinian, dan yang pasti special effect-nya banyak banget. Jadi dibandingkan dengan TV-nya dulu, itu spesifikasinya, kualitasnya sangat jauh lebih superior yang sekarang lah dari sisi Lebih upgrade gitu ya? kualitasnya. Oke. Nah, dilihat dari trailernya ini sendiri, ada perbedaan karakteristik antara Om Jin yang dulu Karakteristik. dengan Karakteristik. typo ya, dengan Om Jin yang dulu sama Om Jin yang sekarang. Ada nggak sih alasan khusus kenapa dibikin berbeda seperti itu? Ya karena untuk lebih dekat ke masyarakat Indonesia sih. Jadi kan kita nggak mau terlalu ke luar negerian, kita mau bangga terhadap Indonesia. Pokoknya kita buat serba Indonesia lah. Nah, jin yang Indonesia tahu, jin yang saya tahu, ya bentuknya serem gitu kan. Kita tahu aja kan kalau jin di sini kan ya buat
nyugi, buat ngepet, gitu. Buat gitulah, ya untuk kayak nggak bener lah gitu kan. Jin-jin itu kan kalau diceritakan kan memang yang menakutkan apa segala macam kan. Kalau di versi saya kecil, versi Indonesia, jin yang Lucu ya? enggak Zaman lucu dulu tuh. jinnya lucu, gendut. Oh iya, tapi itu versi Timur Tengah. Timur Tengah itu versinya. Nah kalau saya tahu kalau jin yang aslinya yang sebenarnya bentuknya kayak genderuwo kayak gitu-gitu kan. Oh, gitu. Serem kan kalau setahu saya kan, kalau jin itu seperti itu. Jadi ya udah kita dekatkan ke lebih dekat sih ke realitas sih, ke apa adanya Indonesia sih. Kalau jin mas serem, yang lucu kan cuma kamu. Itu, Clay. masuk Lip, masuk. Cuman itu Lip. kemampuan gua Clay di sini, Clay. Iya Lip, Dari tampang nggak nol. silahkan Lip. Makasih ya, Clay. Iya Lip. Oke. Untuk di film Jin dan Jun ini, di trailernya itu kan genrenya komedi. Komedi fantasi. Ya. Nah, tapi dia tuh dibalut dengan horror thriller gitu ya Mas ya. Kalau saya boleh tahu nih, seberapa sih porsi untuk komedi dan horornya itu sendiri di film Jin dan Jun the Movie ini? Sebenarnya horornya cuma kayak apa ya, pemanis aja sih, cuma kayak ngebikin hype-nya tuh lebih apa ya, lebih kekinian lah, lebih lagi tren lah. Sekarang lagi tren kan film horor banget lagi trending gitu. Coba buat meng-capture itu aja. Sisanya sih lebih ke tetap core fantasi dan komedi sih. Bahkan sebenarnya ada dramanya kuat loh di sini gitu. Drama antara ibu sama anak, keluarga, atau kan sahabat, terus tentang romansnya juga, tentang percintaan masa remaja gitu. Jadi kalau misalnya mau dibagi berapa persennya mungkin dramanya sekitar 20%, komedinya sekitar 30%, fantasinya 30% equal lah gitu kan. Kalau untuk horror dan suspense thrillernya mungkin cuma 10%-an, 15%. Pemanis ya jatuhnya. Iya. Oke. Untuk total proses pembuatan film ini sendiri itu memakan waktu berapa lama Mas? Syutingnya 12 12 hari. hari. Persiapannya berapa lama? Persiapannya sebulan tuh. Sebulan. Bulan kita reading apa segala macam. Kalau kita persiapannya sehari lah. Persiapan apa tuh? Persiapan nikah maksudnya. Wah, kalah lagi gua. Nggak nyiapin gua. Canda lah. Masuk. Canda Lip. Kalau untuk CGI-nya pengerjaannya harusnya sih 9 bulan pengerjaan CGI. Cuma kita tahu-tahu minta tayang tanggal Lebaran, nanti kita percepat, kita bagi jadi 2 tim, 3 tim gitu kan. Terus jadi cuma fullnya mungkin kita cuma 6 bulanan ya. Berarti ini mulai syutingnya kapan Mas? Agustus ya? September September sampai Agustus. September, Oktober ya? Iya. Tembus ya? Oktober, enggak ya? Iya, September sampai Agustus itu. Kok September sampai Agustus? Agustus. September kan ke Oktober. Agustus ke September. Maksudnya itu. Agustus, September. Jangan ngeliatin gitu, makanya saya suka ngeblank. Nggak, saya ngadep sini ada. Ini dari tadi kita udah tanya ke Mas Anggi, sekarang kita tanya ke Alif dan Clay. Siapa itu? Boleh tahu nggak nih, peran kalian di film Jin dan Jun the Movie ini sebagai apa? Boleh nggak dijelasin sedikit ke kawan-kawan ini lah? Boleh banget. Kalau aku, Clay Gribble berperan sebagai Fahri. Nah, Fahri ini seorang anak yang tinggi, anak yang culun, anak yang mempunyai gigi seperti Freddie Mercury. Waduh, agak-agak tonggos gitu kan. Terus pakai kacamata, terus dia keriting. Terus anaknya tuh nggak yang macem-macem, ya namanya orang anak cupu ya. Kita kan kayak cara jalannya aja seperti yang nggak kayak anak-anak sekarang. Terus anaknya juga penakut sama kayak si Irdan. Terus aku juga di sini tantangannya cuma pas gigi yang aku harus biasain, karena kan gigi tuh nggak gampang ternyata pakai gigi palsu. Ternyata tuh full gigi palsu yang atas, itu aku harus bener-bener yang aku bawa pulang, aku biasain. Karena kalau dialog itu aku kadang susah ngomong, terus tiba-tiba copot, terus tiba-tiba dialog kayak nggak tahu kemana, belibet. Jadi aku harus biasain, akhirnya disuruh bawa aja deh, nggak apa-apa kamu biasain sama cara jalannya orang culun seperti apa. Aku cari referensi, terus rambut dan gayanya dia jalan pakai tas tuh kayak seperti apa, itu sih. Berarti kamu keluar dari karakter keseharian Yes, keluar banget, itu jauh dari karakter aku sendiri karena beda banget ya, dari fisik sudah ketahuan ya. Oh. Itu dia. Iya. Kalau dari Alif sendiri? Aku masih jomblo sih sampai sekarang. Oh. Enggak, bukan itu pertanyaan Bukan lo. itu, Bukan lo. Salah lagi ya. Mudah-mudahan tuh selamanya ya. Oh iya, aku amin sih tadi, amin. Gampang banget amin kalau ada doa. Bandel tangannya. Nah, apa tadi pertanyaannya? Cintaku lagi. So, di film Jin dan Jun ini sebagai apa nih Alif? Oh, aku di film Jin dan Jun ini halo semuanya, Alif Rivalino berperan sebagai Irdan. Irdan itu adalah seonggoh manusia, pelajar bertubuh gempal,
berkepala botak, berbaju ketat, dan dia punya geng namanya Subsidi. Ada Fahri, ada Jun, ada Irdan. Dia adalah sosok yang tengil, suka yang gombal-gombalin cewek, dia suka ngomporin teman-temannya untuk ngelakuin sesuatu yang di luar kapasitas grupnya, karena ini kan gengnya geng dibully kan. Tapi si Irdan ini selalu tengil, selalu suka gombal-gombalin cewek paling populer gitu, gombal-gombalin Sarah, Diana. Jadi komposisi yang pas lah. Subsidi ini ada yang Jun yang polos, ini yang culun, penakut, Irdan yang tengil tapi nggak punya kapasitas apa-apa sebenarnya gitu. Tapi kamu sesuai dengan karakter ya berarti ya, humoris gitu. Wow. Iya, aku humoris. Iya, ini. betul. Humoris ya, Mas Andi? Iya. Enggak. Aku ini Tegas dong, wibawa dong. enggak lah, aku nggak sebecanda itu lah. Pribadi aku yang dewasa. Eish. Aku kan kayak Iko gitu kan, Iko. Karena aku wise banget kan. Oh, wise Iko banget ya, wise, boleh. Iko boleh. wise. Masuk. Kasihan aja. Suka fighting ya? Suka fighting. Jangan dong kan. Jadi berantem-berantem nanti Enggak, kita jangan. hubungan gue sama Enggak dia. Enggak, lanjut. Silakan. Oke, awal dapat tawaran untuk main di film Jin dan Jun ini, apa sih yang ada di pikiran kalian? Karena untuk generasinya Mas Anggi dan generasi saya, mungkin kita nonton ya film Jin dan Jun. Kok itu sama ya tuh generasi? Nah, enggak sih Mas, cuman maksudnya masih nonton nih saya kebetulan. Tapi waktu generasinya Alif dan Clay ini, mereka kan masih kecil nih. Bahkan Alif belum lahir mungkin. Iya. waktu Aku ada- juga belum lahir. Aku Oh, kamu yang belum lahir Iya. ya waktu ada film ini. Jadi nggak ada gambaran mungkin. Iya, karena di usia yang kayak sekarang yang Clay 17, aku 13 tahun gini kan. 13 tahun tuh. Aduh, Iya, balita. Masih baby face banget. 10 tahun yang lalu aku 13 tahun, cuma sekarang 23. Nah, gitu. Tadi fokus sama sinetron kan, nonton sinetronnya. Iya, kenapa bisa di calling? Bisa di calling kalau aku. Rajin, Jun. Apa Pertama reaksinya? karena yang calling itu ada asisten direktur Mas Anggi, itu senior aku di stand up juga, Kemal Gifari. Dia bilang, awalnya aku nggak tahu kalau di filmnya Jin dan Jun, tapi dia bilang ini adalah film yang bakal digarap sama Mas Anggi Umbara. Betul. Nih peres dikit nih ngomong ada Mas Anggi nih, takutnya ini. Karena emang jadi sebuah talent di bawah karya Mas Anggi tuh cita-cita aku dari lama. Kadang ngeliat senior-senior aku di stand up, banyak yang lahir ke industri karena tangan Mas Anggi, apalagi pasukan-pasukan Comic 8. Ada dulu aku nontonin film itu, terus ngeliatin ada sequelnya segala macam, terus banyak yang lahir jadi komika hebat. Ya udah, nggak ada alasan lagi, udah Mas Anggi yang megang. Ini nggak lagi ngerayu buat film selanjutnya. Itu maksudnya. Kalau untuk Bu Joko Anwar ngomongnya begitu. Enggak Mas Anggi, enggak Mas Anggi. Di tempat lain beda ngomongnya. Di itulah ngomongnya gitu juga. Tuh Sekitar kan. Hanung Wah, begitu. cakep-cakep, kompor juga Anda. Wah. Enggak sih ini. Kalau aku kurang lebih sama sih untuk dipanggil casting dulu. Sebelumnya casting tuh aku sama kakakku. Jadi Irdan sama Fahri tuh adik kakak. Ikut Oke. casting berdua kan. Jadi kita karakternya saling dua-duanya gitu. Kok nanti kalau jadi Irdan aku jadi Fahri, terus gantian juga kalau kakakku kalau kan jadi Fahri aku jadi Irdan. Jadi ganti-gantian. Dan di situ aku juga bingung tuh. Ini agak komedi nih Irdan kan. Terus aku coba untuk nggak apa casting aja dulu kan pakai dialog itu Irdan segala macam. Habis itu baru aku juga pas ngelihat, Manggi juga ya, ada beberapa film yang memang meledak di sini juga sama Manggi kan. Terus aku juga happy-nya ketemu teman-teman baru di sini, terus reading, terus ketemu relasi-relasi yang banyak ya. Apalagi kan seorang Om Anggi Umbara yang Ini saya dua-duanya lagi memang- merayu nih Mas Iya, Anggi. soalnya saya Gimana habis, ya? habis Saya musim promo banggakan saya kosong. Ini Iya. ngapain lagi ya Mas Anggi? PU kali PU. Tapi kita udah pernah syuting ya. kita udah pernah syuting tuh. Sebelumnya udah pernah syuting, kalau sama Alif baru. Tapi iklan ya. Iklan, betul. Kita iklan mie sedap. Iklan mie sedap. Mie sedap. Mie sedap. Itu dia. Terus Makan-makan. supaya di sponsor. Nah di situ Jadi mie sedap sebelum gitu. aku sesudah aku iklan, Om Anggi narik aku terus nanya, Clay ini kosong nggak segala macem kan? Wih, Om Anggi nih ya kan. Akhirnya nanya-nanya, wih beneran. Abis itu suruh casting buat Jin dan Jun. Tapi memang Om Anggi ternyata memang sudah ada kepikiran kali ya untuk Clay harus meranin ini. Iya. Jadi anak yang culun dan berbeda banget dari aslinya dan sebelumnya. Aku memang belum pernah jadi karakter ini. Jadi suatu tantangan yang baru buat aku untuk jadi anak yang culun yang benar-benar nggak bisa apa-apa, tapi kan ketahuan dari gestur tubuh sama gigi sama fisik. Itu jadi anak yang jelek lah, karena kan terlalu ganteng. Masya Allah. Terlalu ganteng ya Mas Anggi ya. Untuk Alif nih, kan kamu berasal dari stand up komedian awalnya. Betul. Suci ya, Suci, alhamdulillah. bersih berarti. Ada Untuk jokes di menjadi, situ. Bagus. untuk akhirnya Bersih nggak debut. ditanya Bersih, nggak pada pertanyaan bersih nggak di Nggak promo ada. film. Nggak ada, nggak ada. tuh? Suci. Iya bersih aku, suci, masih bersih aku. Apa? Tuh, kamunya bingung sendiri. Kemarin udah kemana-mana gue denger. Di framingnya ini banyak itu. Langsung dikutip nanti menurut Mas Anggi Umbara inilah sifat jeleknya Andrew Iya. Verlino, jangan. Oke,
ini kan kamu pertama kali debut untuk main film. Iya. Karena sebelumnya stand up comedian nih. Nah bener. Ada nggak sih tantangan tersendiri waktu kamu syuting film ini? Oh, tantangannya terus terang banyak, apalagi secara psikologis ya. Ya kan, karena langsung beradu aktingnya sama Om Dwi Sasono, sama Rebong, sama Clay Gribble, Davina Karamoy. Dan bukan cuma satu set yang kita nggak ada dialog, tapi kan ya mau Om Dwi Sasono beneran kita ada chemistry sebagai si geng Subsidi dan Juna itu kan. Secara psikologis sih sangat merasa, aduh bisa nggak ya? Apalagi di take ini kan Irdan tuh nggak pakai kacamata, aslinya kan aku pakai kacamata, tapi selama proses syuting aku belum pakai soft lens waktu itu, masih -6, -8, jadi secara buta pengalaman, buta juga di set kan. Untung nggak kelihatan, apalagi aku harus ada di trailer tuh ngeliat nyetir Mini Cooper kan. Wah, nggak pakai kacamata nyetir Mini Cooper, bawanya Om Dwi Sasono sama Rebong kan. Ini mah kalau kecelakaan, yang kecelakaan karir saya kayaknya nih, yang hilang semuanya kan. Ya udah, tapi alhamdulillah di set ternyata Om Dwi Sasono, Rebong, Clay Gribble sangat suportif, lagi Mas Anggi secara komedinya juga Alip nggak dipres yang gimana-gimana. Yang penting tahu tujuan scene-nya, komedinya mainin aja Lip, dari awal reading Mas Anggi bilang gitu. Jadi ternyata secara psikologis yang ditakutin di kepala tuh sangat dibantu dengan tim dan juga cast yang kekeluarganya hebat banget. Jadi menyenangkan sekali proyek pertama ini. Dulu keterima karena dia bisa nyetir sebenarnya. Enggak, Bisa nyetir. kan Bisa nggak nyari nyetir driver, nggak nyari driver. Mana ada nyari supir kocak, kan nggak ada orang Nggak bilang. ada ya? Nggak ada. Oh, iya. Dan apalagi nih kamu pertama kali main film langsung Main di bawah film. sutradaranya Mas Anggi Umbara. Betul. Luar biasa sekali sih. Doaban doa dari lama ini beneran, ini kalau yang ini serius. Beneran doa. Beneran doa dari Itu lama. sih karena amalan bapak ibunya sih kan, bukan karena dia ini. Oh, Bapak Ibu. Nih untuk Clay sekarang. Dulu kan Clay ini aktor cilik ya, dari tahun 2014. Clay ini identik dengan aktor cilik. Kemudian sekarang berubah image-nya jadi aktor yang lebih dewasa, anak SMA nih sekarang. Anak SMA ya. Adakah treatment khusus yang kamu lakukan untuk mengubah image kamu dari jadi lebih dewasa untuk di film Jin dan Jun ini? Kalau treatment khusus sih hampir nggak ada ya, karena kan yang tadi aku bilang, aku treatmentnya untuk menjadi anak yang lebih diem, karena kan aku orangnya ini kayak sokap aja gitu sama semua orang, aktif banget Extrovert sih. ya? Iya kayak ya udah sana sini aja kayak orang ini, anak kecil, ngerti nggak sih? Kadang memang aku ada saatnya bercanda, ada saatnya serius. Kalau treatment khusus mungkin aku treatment gigi sih emang udah pasti, karena kan benar-benar yang ternyata itu tantangan baru buat aku tuh, gigi tuh pegal ternyata pakai gigi palsu. Oh, pegal Ternyata ya? bukan yang klek udah terus bisa lancar semuanya, enggak. Jadi aku sampai waktu itu aku juga pernah sampai bawa itu gigi ke mall. Aku coba, terus aku jadi anak yang culun, bener yang aku acak-acak muka. Iya. Terus aku sempet kulitnya mau dihitemin ya ke Manggi. Aku kulitnya mau dicoklatin karena keputihan. Kayaknya aku lihat di highlight-nya Alif deh. Udah minum. Woi. Enggak, maksudnya bukan dong. Bukan gitu kan. Banyak Claynya. Bukan Keputihan gitu. dia, Bang. Cepet di tangannya. Jadi ada satu momen kita reading tuh yang aku sama Rebong tuh di bawah atap gitu kan. Nah, Clay di halaman sendiri gitu buat jemur, sekalian Berjemur, aku berjemur. ngejemur sendiri Emang anak siang-siang. Jun nggak boleh putih ya? Nggak ada yang bilang nggak boleh sih. Keputihan ya? Keputihan Tapi dia mungkin. putih banget emang. Putih banget sih. Kalah saya juga ya. Itu mah aku sempet mau dipakein kopi kan tuh, ada serbuk kopi terus pakai make upan juga yang coklat. Ternyata memang nggak cocok, terus seragamnya tuh jadi luntur kena make upan semua, nggak bisa dipaksain. Terus aku sempet mau di treatment Mau direndam ya? pakai mau direndam juga, terus mau dipakai direndam apa? sinar Masa hujan. sinar UV yang di Tanning. ya tanning benar. buat ini Tapi pakai di sinar tuh. teknologi gitu, bukan dari matahari. Ya itu sih sempat kayak gitu. Cuma ya alhamdulillah dengan saya kenal Om Anggi, terus aku tanya-tanya tentang karakter aku seperti apa, terus katanya nggak apa-apa Kles, seenaknya aja, yang penting kamu senyamannya aja, yang penting kamu tahu karakter, tahu sinopsis kamu sendiri, sama ya nggak terlalu belok kemana-mana, itu aja sih. Belok pasti gitu. Enggak, bencong dong itu, beda. Oke. Di trailernya sendiri, film Jin dan Jun ini tuh mengangkat kisah tentang bullying. Kalian pernah nggak sih mengalami kejadian bullying di semasa hidup kalian? Kalau ada boleh nggak tuh Kalau aku diceritain? jujur homeschooling sih, ya Allah. Di homeschool. Jadi saya merasa terbully sendiri aja. Nah, jadi ini salah satu tantangan juga nih, karena Rebong itu kan Saya kalau ditanya homeschooling. itu jadi gimana gitu. Iya, Rebong homeschooling, Clay Gribble homeschooling, sedangkan kita Sina itu kan sekolah. Jadi gimana caranya aku nih sebagai Alif yang anak SMA negeri, jadi setiap kita bonding itu kita ngobrolnya, Clay gue dulu pernah dibully gini tau. Jadi mereka ngerasain feel lah tuh. Aku diem aja. Gue dulu kalau udah senior gue nunduknya kayak gini, Clay. Gini Bong. Jadi mereka
ngebayangin vibes-nya dan kebayang banget tuh gimana dibully segala macem. Karena mereka nggak bisa relate. Iya, mau dibully sama siapa? Masa kakak sendiri kan rumah dia di sini. Nah, ntar ketemu lu sama gue di mana bang? Depan halaman, Depan udah nggak halaman. bisa. Kalau kita kan beneran di belakang sekolah gitu. Berarti kamu punya pengalaman tentang bullying? Oh ya secara namanya SMA negeri sih zaman dulu kan bullying tataran ketika masuk kayak gitu-gitu Iya, doang sih paling. gitu doang. Baris segala macam, kalau nggak yang secara physically Kalau dipukulin. saya terkecil korban bullying. Oh, makanya korban bullying. Iya, lumayan lah. Langsung, ya di SD kan pindah-pindah sekolahnya kan. Jadi ibu juga ya keadaannya kurang, secara finansial kurang bagus, terus pindah-pindah ke mana, akhirnya sering pindah sekolah. Tuh satu lagi yang kelas 6 SD, pas sampai kelas 6 SD pindah ke sekolah yang baru. Ya udah, gitu. Abis anak baru tuh biasanya abis kan Iya, dibully. iya. Terus dibulinya juga karena hal-hal yang apa ya, jadi dimintain duit terus nggak punya, habis itu diancam-ancam lah, dia apa, digini-gini, diudahin lah apa gitu, terus mau dipukulin lah apa gitu, terus yang ya udah, terus Zaman dulu kita belum ada sosmed, belum bisa curhat. belum bisa Dia pendem dan sendiri. nggak, mental health belum zaman ya. Belum zaman. Jadi kita Itu harus nggak ada ya healing-healingan tuh. harus fight sendiri aja, Betul. harus fight sendiri. Kita mau ngapain ya udah fight sendiri. Gitu. Boleh nggak nih sekalian di-sharingin pengalaman seru kalian selama syuting Jun dan Jun the Movie ini? Wah banyak banget ya Liv, pengalaman serunya hampir Apalagi setiap hari. Alif ini pertama kali kan Yes. main film, Iya, iya. pasti banyak nih kayak, wah ini pengalaman pertama dalam hidup. Iya, tadi ya kayak Clay cerita beberapa kali dia di set giginya harus copot. Siapa lagi yang nangkep kalau bukan saya kan? Dia yang nangkep gigi aku Iya kan? copot. Kok baik banget sih? Ya gimana tuh, kasihan kalau udah jatuh ke bawah Iya, kan, kan kotor harus tuh. cuci Harus lagi, cuci itu lagi. lagi. Jadi ada dialog dan copotnya tuh bukan copot yang tonggos semuanya gitu, Semuanya yang gitu. Tapi satu yang copot gigi. satu biji doang, Satu ini nakalnya gigi mesti doang set di sini. gitu kayak kungfu hustle gitu, mesti rajin. Iko Uwais ya, cepet. Iko Fast Uwais, hand, iya. Pengalaman seru apalagi banyak di set. Kalau di set udah pasti seru, tapi yang sangat dari kemarin kita kan sempat kumpul-kumpul lagi sama Iya. cast lainnya. Yang kita kangen itu momen di belakangnya, momen di kita lagi break ngobrol sama main game sama Mas Anggi sama tim sama kru Main segala kartu macam. ya. Dan Liv. werewolf, dan Main werewolf, kartu. main tebak-tebakan apa tuh? Kata-kata Kata-kata yang berinisial-inisial gitu, Iya, tebak-tebakan. itu. Nah, cemen cuma menyenangkan sih. Kadang tuh kita suka ngerjain Clay untuk kita main tebak-tebakan lucu, entar kan dia bingung sendiri tuh. Iya, bener. Gitu-gitu. Ya, nggak paham soalnya. Gombal-gombalin satu Terus sama ada yang lain. kerasukan, yang di sekolah kan ada ya Pak. Oh ada yang kerasukan pas Oh iya ada sempet. Tiba-tiba itu mengerikan sekali dah. Apa nih momen kalau Alip seru adalah selama 12 hari syuting ini, jadi waktu itu ada momen ini Clay ya. Di last day itu aku Iya. ngobrol lah, lagi bercanda-bercanda biasa sama teman-teman, terus aku gombalin Davina Karamoy. Iya Terus itu. tiba Davina Karamoy karena punya masa lalu sama beda agama, dia bilang, aduh jangan sama gue Lip, kita kan peri cintaku. Terus dia ngomong ke Rebong, si Alip kan beda agama, Alip kan Katolik. Oke. Pertama, nama saya udah jelas Alip, Alip. ya kan? Alif Batasa kan Alif nggak jelas Batasa. ya. Belakang saya Rivelino, bukan Lumondong. Kedua Eh. tuh. Yang ketiga Rebong terus meyakinkan ke semua orang bahwa saya juga Katolik. Masalahnya Rebong percaya. Dan masalah utama adalah saya sama Rebong udah sholat Jumat 3 kali. Bareng lagi. Barengan. Ini saya, ini Rebong. Kok bisa dia percaya? Davina bilang saya Katolik gitu. Jadi Rebong percaya kalau Rebong kamu percaya. Katolik. Iya. Nah, itu momen yang sampai sekarang aku gak bisa lupa sih, itu Tapi keseruan udah itu. diklarifikasi ya. Sudah diklarifikasi. Puasa kan sekarang. Alhamdulillah puasa. Bisa jadi imam berarti. Itu sebelum jadi pindah. Enggak ada pindah Mas Anggi, enggak ada. Masih Islam alhamdulillah. Masih enggak ada, jangan masih bisa jadi imam, tadi ada pertanyaan itu kan. Iya, masih Bisa jadi imam, bisa jadi Imam imam. sholat, Imam taraweh. Boy, panjang banget makmum gua rame. Bener kan, cuma nama lu tadi. Iya tuh. Imam keluarga nggak? Imam kamu maksudnya? Iya, imam keluarga kan. Imam taraweh kan lagi bulan Ramadan. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa dah. Kamu makmumnya step gitu by ya? step lah. Step by Iya, step, dari bisa, taraweh Taraweh dulu. dulu. Bisa. Oh gitu. Terbaru sampai subuh, sholat subuh bareng. Bisa. Ih, Amin. bener-bener. Ini kan pas banget ada Mas Anggi di sini dan tadi udah merayu Mas Anggi juga nih untuk film-film selanjutnya. Untuk di film selanjutnya karakter seperti apa sih yang kalian pengen mainin? Kalau karakter ya. Nih. Aku pengen banget mungkin yang karakter yang lebih ke yang mafia gitu loh. Mafia. Jadi aku pengen banget Gangster, iya gitu gangster mafia kayak Iko Uwais. Cecil Murphy itu yang Peaky Blinders. Ah, Seperti itu cocok yang sih tapi kamu cocok. Ih, keren banget, aku ngeliatnya tuh kayak gayanya keren, karakternya juga Tapi kalau di enak sini banget. nggak ada bikin belan, ada picky banget. Picky banget Emang orangnya kamu gitu termasuk ya. picky banget nggak? Enggak. Enggak. Sedikit ya. Nggak
Enggak juga. Nggak ada nggak pikir loh. Enggak, berarti Tergantung Tuh Mas Anggi tuh bisa melihat orang. karakter yang bagus dong. kelihatan auranya. Makanya dia bisa memilih kalian untuk karakter di Jin dan Jun. Masuk Mbak Najla, masuk. Atau karakter yang lebih ke kayak action, fighting gitu kan, kayak Jackie Chan gitu, Bruce Lee. Ini Mas Anggi langsung mikirnya, aduh film apa yang bisa Weh, digarap kode ya? nih. Ini kemana nih plottingan aktornya? Iya, Kalau Alif sekarang apa, Alif? next saya lagi mau bikin si manis jembatan Ancol. Cuma mau ngajak Nah Alif. itu saya baru mau jawab, acting saya soal itu pengen jadi jembatan. Eh, Oh, Saya, jadi jembatan. atau nggak jadi Ancol, yang penting mah Mas Anggi Yang saya. penting sama Mas Anggi. Karakternya. iya yang penting. Kalau jadi si manisnya nggak mau? Itu kan kamu doang. Pahit banget tuh. Pahit banget. Wow. Coba ada jilat. Jangan, jangan Mas Anggi, Mas Anggi, Mas Anggi, kamu ini jangan. Kalau aku pengen banget Kalau bukan yang seneng nih. tuh gue di set gak di set nih yang gini-gini deh yang dikangenin. Biasanya emang kangen. biasanya merah sama anak-anak makeup, anak-orang makeup itu main jilat-jilatan. Gak gitu. Ini gini nih. Yang gue rinduin tuh gak di set, gak di backstage, gak di depan gini tuh Mas Anggi tuh framing-framingnya gitu loh. Iya. Alif suka ngejilat, aku Alif tiba-tiba suka meluk kalau dari belakang. Terus orang jadi percaya harus ngebantah-bantah kayak gini Soalnya ya. mukanya meyakinkan pas Wah, aku Iya, disupport. emang bener nggak sih? Mukanya Mas Anggi pas ngomong kayak bukannya Alif. Gue curiga bukan- pengen main film juga nih orang nih. Iya, kenapa Udah mulai tidak support ikutan? Mas Anggi nih. Iya, ini Katanya kode juga nih gue putusin curiga. Alif soalnya. Oh, Jembatan Ancol. Cuman dia kurang manis. Cukup. Cukup. oh nggak mau yang lebih Jangan. Cukup doang. Udah aku mau ngejawab lagi nih, jangan. Aduh, kalah banget gue kulit otak gitu ya Allah, kenapa sih? Kalau aku pengen banget perannya ini, ada dua sih sebenarnya, pengen tiga sih. Ada yang anak, tau nggak yang Anak kita motor jalan, nih, kita gue jalan, set action gitu yang jalan terus tiba-tiba di belakang ada bom, tuh. Teng gitu keren banget tuh. iya. Kayak mafia yang bakar rokok terus tuh. Udah. Saya jalan gitu, itu. Perang. Film apa itu ya? Ada tau gak sih? Bad Pertaruhan. Man in Black, di Man in Black kan ada Man in tuh. Black. Saat pengen jadi karakter gitu terus Oh rasis sih. nama film Enggak maksudnya nama judul. framingnya Bahaya. udah jauh. Bahaya nih. Wah, fix viral itu. Nggak jadi saya nggak mau tadi yang tadi nggak jadi Man in Black ini nggak jauh gitu. Saya ini yang kedua pengen jadi anak yang wise, serius gitu yang Coba latihan. karena gitu sayang yang gitu lah yang kalau ngomong gitu. Sama yang terakhir pengen cobain jadi anak yang punya kebutuhan khusus gitu, kayak seru ngelihat kemarin Om Vino sempat main kan jadi orang tua yang berkebutuhan khusus. Saya pengen ngerasain dapat karakter yang anak berkebutuhan khusus itu gimana sih? Oh, Pendalamannya. Belum, Mas Anggi jangan, Mas Anggi belum lagi. Gitu sih. Itu berarti karakternya sangat keluar dari zona nyaman kan? Iya, betul. Suka tantangan ya orang. Aku suka tantangan. Aku pikir sukanya cuma sama kamu. Nah, itu seharusnya masuk ke situ. Dapat Mas. sih itu mah. Lagi. Mas Anggi yang masuk. Yes. Wah, bener dia mau main film Clay. Jokesnya. Bener dia mau main film ini udah Jokesnya. fix. Oke, boleh nggak nih terakhir ajak teman-teman kita buat ikut nonton Jin dan Jun the Movie di bioskop nanti. Oke, teman-teman semuanya jangan lupa untuk tonton Jin dan Jun the Movie tanggal 20 April 2023 di mana, Lif? Hanya di bioskop kesayangan kalian ketika lebaran. Ajak keluarga, anak, sahabat, dan semua kerabat kalian. Jadi teman-teman semua jangan lupa nonton Jin dan Jun the Movie di bioskop kesayangan kalian tanggal 20 April 2023. Boleh Udah aku ditunjukin. preview? Wah, keren sekali. Keren sekali. Tersurah. Keren Lif, lihat Lif. Terima kasih nih Alif, Mas Anggi, dan Clay udah hadir di Inilah Interview. Terima kasih. Teman-teman semua jangan lupa saksikan Inilah Interview bersama Alif, Clay, dan Mas Anggi Umbara, pemeran film Jin dan Jun the Movie hanya di YouTube channel inilah.com. Inilah. Inilah. Yeay.